Perlahan Nara membuka matanya. Dilihatnya jam di meja sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Segera ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sisa-sisa keringat semalam membuat tubuhnya terasa lengket. Setelah selesai mandi, dilihatnya Pandu masih asyik tidur. Sepertinya laki-laki itu sangat lelah akibat permainan semalam. Nara berjalan mendekat dan dikecupnya kening Pandu dengan lembut. Pandu hanya menggeliat mendapatkan kecupan itu tanpa membuka mata. Nara memperhatikan wajah tampan itu. Ia tersenyum. Begitu lucu dan polosnya laki-laki ini bila sedang tidur, pikir Nara. Ups, dia lupa belum memakai baju. Segera ia bergegas mengambil baju di lemari. Tapi Nara terkejut karena dilihatnya seperti ada isi kepala di atas tumpukan pakaian yang akan diambilnya. Baunya begitu amis. Nara melangkah mundur tanpa berpaling dari sesuatu yang berada di tumpukan pakaiannya. Beb, Nara memanggil suaminya, tapi yang dipanggil tidak mendengar. Beb, kembali ia memanggil sembari menatap Pandu yang masih tetap tertidur pulas. Nara kembali menatap ke dalam lemari. Tidak ada. Sesuatu yang mirip isi kepala itu tidak ada lagi di sana. Baunya juga sudah menghilang. Nara menghela napas yang tadi begitu sesak ia rasakan. Mungkin tadi dia cuma salah lihat. Segera ia mengambil baju yang akan dipakainya. Nara pergi ke dapur untuk membuat sarapan karena Mbak Siti tidak ada. Entah hari apa dia baru akan kembali. Tangannya tidak begitu lincah dalam memegang pisau. Maklum, dari dulu aja ia jarang masak. Loh Beb, kau udah bangun? Tanya Nara sekilas ia melihat Pandu yang mengambil air minum dari dalam kulkas. Lama, pintu kulkas tidak kembali ditutup. Beb, masih di situ? Kok pintu kulkasnya nggak ditutup? Kembali Nara bertanya. Karena tidak mendapat tanggapan, Nara bergegas menuju ke arah kulkas yang pintunya masih terbuka. Sepertinya Pandu sudah pergi dan lupa untuk menutupnya. Ngigau tuh orang ya. Ditanya diam aja. Pintu kulkas nggak ditutup. Gerutu Nara sambil terus berjalan ke arah kulkas. Saat ia hendak menutup pintu kulkas, dilihatnya seseorang yang meringkuk di dalamnya sembari melotot menatapnya. Nara menjerit sembari menjatuhkan pisau yang masih ia pegang. Untung saja tidak menimpa kakinya. Pandu yang mendengar cerita istrinya segera berlari keluar dari kamar. Ada apa Beb? Pandu bertanya sambil berlari ke arah Nara. Itu Beb, jawab Nara sambil menunjuk ke dalam kulkas. Apa? Ada apa di situ? Tanya Pandu, karena tidak ada apapun yang dia lihat selain isi kulkas seperti biasanya. Itu, ucapan Nara terhenti karena dilihatnya tidak ada lagi sosok yang meringkuk di dalam kulkas. Kamu kenapa sih Beb? Selalu begitu, ujar Pandu kesal karena dia merasa Nara selalu menjerit ketakutan tanpa ada sebab. Bahkan sampai minta pindah kamar karena sesuatu yang tidak jelas. Beb, tadi ada di situ. Udah deh, potong Pandu. Bener Beb. Shh. Pandu menempelkan telunjuknya di bibir Nara yang berusaha menjelaskan apa yang barusan dilihatnya. Sayur, teriak pedagang sayur sambil mendorong gerobaknya. Nara yang sedari tadi duduk di teras menunggu segera beranjak mendekat. Sayur bang, ujar Nara begitu ia keluar dari pagar. Boleh bu, silahkan, jawab penjual sayur. Setelah membeli sayuran, Nara kembali bergegas masuk. Baru saja ia hendak menutup pintu pagar, terlihat beberapa ibu-ibu yang datang untuk membeli sayur. Gak takut ya tinggal di situ? Ucap salah seseorang dari mereka. Iya, ngeri, rumah itu kan udah lama kosong, timpal yang satunya. Lama kosong mah gak masalah, yang serem itu kejadian yang membuat rumah itu kosong, ujar yang lain. Nara begitu tertarik mendengar obrolan ibu-ibu itu. Dipasang telinganya baik-baik untuk bisa menangkap dengan jelas perbincangan mereka. Iya, betul, serem. Pengantin baru dulu yang tinggal di situ. Duk. Jantung Nara berdegup kencang saat ia mendengar apa yang mereka ucapkan. Nara mengurungkan niatnya untuk masuk dan kembali keluar menghampiri ibu-ibu itu untuk bertanya lebih jauh.
Shh. Salah seorang dari mereka memberi isyarat untuk diam karena dilihatnya empunya rumah datang. Maaf ibu-ibu, kalau boleh tahu, dulu di rumah saya ini ada apa ya? Tanya Nara, dia begitu penasaran. Maaf bu, kami kurang tahu, jawab salah seorang dari mereka, dan mereka pun segera bubar. Nara terdiam dalam rasa penasaran yang teramat sangat. Permisi bu, pamit penjual sayur. Iya bang, jawab Nara. Nara duduk melamun di atas tempat tidurnya. Dia jadi malas mau mengerjakan apapun. Percakapan ibu-ibu tadi begitu mengganggu pikirannya. Takut, serem, ada apa sebenarnya? Belum lagi pengantin baru yang disebutkan oleh salah satu dari mereka. Suara bel pintu. Nara membuka matanya. Rupanya dia tertidur. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 4 sore. Dengan malas, Nara keluar untuk membuka pintu. Pizza bu, kata seseorang begitu pintu dibuka. Pizza? Nara tampak bingung karena dia tidak merasa memesan makanan itu. Mungkin Pandu yang memesankannya. Tapi kenapa dia tidak memberitahu? Setelah membayarnya, Nara kembali masuk ke kamarnya dengan meletakkan pizza itu di meja makan. Kembali ia tertidur karena matanya masih terasa berat. Suara bel kembali berbunyi. Astaga, sudah malam. Nara melompat turun dari tempat tidur karena jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pasti itu Pandu sudah pulang, pikir Nara. Benar saja, Pandu sudah berdiri sambil tersenyum begitu Nara membuka pintu. Beb, Nara memeluk suaminya itu. Kok kayaknya belum mandi? Tanya Pandu. Karena dilihatnya Nara masih memakai baju yang sama ketika ia berangkat kerja tadi pagi. Iya beb, aku ketiduran, jawab Nara. Kamu masak apa? Aku lapar nih, kata Pandu setelah selesai mandi. Oh maaf beb, aku gak masak, jawab Nara sambil menunduk. What? Gak masak? Terus kita mau makan apa dong? Kata Pandu. Pizza. Ada pizza? Jawab Nara sambil tersenyum. Pandu tertawa mendengar jawaban istri tercintanya itu. Makan malam pakai pizza? Oke lah. Mereka bergegas ke ruang makan. Pandu langsung duduk menunggu hidangan makan malam mereka, sementara Nara mengambilkan air minum karena pizza sudah tergeletak di meja makan dari tadi sore. Mana beb pizzanya? Tanya Pandu. Kan udah di situ, jawab Nara. Di situ mana? Loh, bukannya tadi aku taruh di sini ya? Ujar Nara terkejut. Dia tampak berpikir apa mungkin di lemari dapur. Nara bergegas ke dapur untuk memastikan. Tidak ada. Ada nggak beb? Tanya Pandu tidak sabar. Gak ada beb, tapi beneran aku tadi taruh di meja makan, jawab Nara yakin. Terus gimana dong? Aku masakin telur aja ya, Nara menawarkan. Apapun itu, jawab Pandu karena perutnya sudah lapar berat. Tak lama kemudian, telur yang didadar oleh Nara sudah siap. Selesai, kata Nara sembari meletakkan telur dadar itu di meja. Wah, istriku pintar masak ya, puji Pandu sambil tertawa. Nara cemberut mengetahui itu sebuah sindiran. Sorry, kata Pandu. Nasinya beb, pintanya. Wah beb, lupa nasinya habis, aku belum masak lagi, ujar Nara. What? Kata Pandu dengan mata melotot. Aku berangkat ya beb, hati-hati di rumah. Satu lagi, jangan lupa masak, pesan Pandu sebelum berangkat kerja. Iya, jawab Nara sambil menunduk sembari mengikuti Pandu dari belakang, persis seperti anak kecil yang mengekor ibunya. Bibirnya terlihat muncung, lucu sekali, tapi tidak menghilangkan kecantikannya. Setelah Nara mencium punggung tangan Pandu, ganti Pandu mengecup kening wanita yang telah membuatnya kelaparan semalam. Dah beb, aku berangkat ya, pamit Pandu sesaat sebelum ia masuk ke dalam mobil. Hati-hati ya beb, pulang jangan malam-malam, pesan Nara. Pandu hanya mengacungkan jempol. Tak lama kemudian, mobil meluncur meninggalkan halaman rumah dan meninggalkan Nara sendiri. Sendiri? Tentu tidak, karena Nara selalu ditemani dua sosok penunggu rumah dengan nomor 21. Nara membereskan piring bekas sarapan mereka dan
Apa ini? Lirih Nara. Sesuatu yang tanpa sengaja terinjak kakinya di pinggir kolong meja makan. Nara membungkukkan badan untuk melihatnya. Kotak pizza, inilah yang ia cari-cari semalam. Segera Nara mengambilnya, enteng seperti kosong. Dan benar saja, isinya tidak ada lagi. Kawainya berdering. Pandu, lirihnya. Segera ia mengangkatnya. Iya Beb, kenapa? Tanya Nara kemudian. Berkas aku ada yang ketinggalan Beb, ntar aku suruh orang buat ngambil ya, kata Pandu dari ujung telepon. Berkas yang mana Beb? Map warna hijau, aku taruh di laci lemari kamar, terang Pandu. Oke, ntar aku cari, jawab Nara. Ya udah dulu ya Beb, bye, I love you. Bye, I love you too, jawab Nara. Nara bergegas ke kamar untuk mencari berkas yang barusan dibilang oleh Pandu. Dia terlihat memeriksa semua laci, karena memang lemari itu memiliki beberapa laci. Pistol? Pistol siapa ini? Gumam Nara. Dia mendapatkan sebuah pistol di laci terakhir yang ia buka, di mana berkas yang dimaksud oleh Pandu juga ada di situ. Dengan hati-hati, Nara mengambil pistol itu. Dengan seksama, ia memperhatikannya. Gak mungkin ini punya Pandu. Kalau dia punya pistol, gak mungkin aku gak tahu, gumam Nara. Tiba-tiba saja tangan Nara seperti ada yang mengendalikan. Pistol itu mengarah tepat di pelipis kanannya. Dengan ketakutan dan dengan sangat kuat tenaga, Nara berusaha melawan tangannya sendiri. Saat tenaganya sudah mulai terkuras dan tidak bisa lagi menahan, bel rumah berbunyi di saat yang tepat. Tangannya kembali dalam kendalinya. Buru-buru Nara memasukkan pistol itu kembali ke tempatnya semula, dengan sebelumnya mengambil map hijau yang ada di sana. Nara membuka pintu. Seseorang yang ternyata suruhan Pandu sudah berdiri di sana. Selamat pagi Bu, saya disuruh Pak Dokter Pandu untuk mengambil berkas beliau yang ketinggalan, ujar orang itu memberitahu. Oh iya Pak, ini sudah saya siapkan, jawab Nara sembari menyodorkan map hijau itu dari tangannya. Ketika orang itu hendak menerimanya, tiba-tiba saja dia seperti terkejut memandang ke arah dalam. Matanya terbelalak dan mulutnya sedikit melongo. Pak, maaf, ada apa ya? Tanya Nara sembari ikut menoleh ke dalam. Enggak Bu, gak ada apa-apa, jawabnya terbata-bata. Segera diambilnya map hijau dari tangan Nara dan ia pun segera pamit. Nara tampak terheran-heran dengan sikap orang itu. Apa mungkin dia melihat sesuatu yang sering juga dilihat olehnya? Nara duduk di teras rumahnya. Lama ia di sana memperhatikan beberapa kendaraan dan orang yang lalu lalang di jalan depan rumahnya. Beb, aku pulang, isi chat Pandu. Belum sempat Nara membalasnya, kembali Pandu mengirim pesan. Udah masak kan? Maaf Beb, aku gak masak, males banget, beli aja ya, jawab Nara. Pandu mengirim emot sedih. Sorry Beb, oke deh gak apa-apa, kamu mau makan apa? Tanya Pandu. Apa aja deh Beb, aku tunggu ya. Tidak lebih dari 1 jam, bunyi klakson mobil Pandu. Nara berlari-lari untuk membukakan pintu. Terlihat Pandu turun dari mobil dengan menenteng beberapa bungkusan besar dan juga bunga. Beb, sapa Pandu begitu dilihatnya Nara sudah membuka pintu. Wah, banyak banget, kata Nara dengan mata berbinar. Terlihat juga banyak makanan ringan di dalam kantong plastik putih itu. Karena aku tahu istriku malas masak, jawab Pandu sambil tersenyum. Ih, suka gitu deh, kata Nara manja. Pandu tertawa melihat wajah istrinya yang manyun. Kemudian diberikannya buket bunga yang sengaja ia beli untuk istri tercintanya yang pemalas dan gak bisa masak itu. For you Beb. So sweet, thank you. Setelah Pandu selesai mandi, mereka segera makan. Terlihat keduanya makan dengan lahap. Terlebih-lebih Nara, karena dia cuma makan pagi saja. Pengen masakan rumah, istri malas masak, ucap Pandu sambil melirik Nara. Terlihat ia seolah ingin melihat reaksi istrinya. Mendengar itu, Nara menghentikan makanannya, bibir muncungnya. Iya deh, besok aku masak, jawab Nara. Aduh, seneng banget aku dengernya Beb, yang enak ya, kata Pandu. Iya,
Jawab Nara singkat. Beb, mau dong? Bisik Pandu sembari mencium pipi Nara. Aku ngantuk banget Beb, pagi aja ya, jawab Nara. Tapi kan pinginnya sekarang, Pandu memaksa. Nara mencubit geram perut Pandu. Laki-laki kalau ada maunya gak bisa ditolak ya. Dokter Pandu, aku ngantuk banget. Lihat nih, mataku aja susah disuruh melek, ujar Nara. Bener ya, pagi? Iya sayang. Terpaksa Pandu menahan hasratnya. Sulit sekali ia untuk kembali tidur karena tuntutan di bagian bawah tubuhnya. Tapi lama-kelamaan akhirnya ia tertidur juga. Aduh Beb, kesiangan, udah jam 6 lewat, ujar Nara sambil melompat turun dari tempat tidur. Hah? Udah jam 6 ya? Gimana dong janjinya semalam? Sesal Pandu. Sorry, jawab Nara. Itulah, kan diajak semalam gak mau, akhirnya kesiangan, gerutu Pandu. Iya, sorry. Nara bergegas ke dapur untuk membuat sarapan favorit keluarga, telur dadar. Karena apinya terlalu besar dan dia sibuk kesana kesini, akhirnya telur dadarnya agak gosong. Nasi tak ada. Segera dia membuka rice box. Kosong, tak ada sebutir beras pun di sana. Ya ampun, beras habis, keluh Nara. Pandu sudah selesai bersiap-siap. Dia duduk di meja makan menunggu sarapan buatan istrinya tercinta. Sudah Beb? Tanya Pandu. Telurnya agak kosong Beb, ujar Nara sembari meletakkan telur dadar itu di meja depan Pandu. Oh gak apa-apa, gosong dikit. Nasinya mana? Tanya Pandu. Itu yang jadi masalah Beb. Maksudnya kemasak lagi? Tanya Pandu. Bukan itu, tapi berasnya habis, jawab Nara sambil menunduk. Beras habis? Aduh sayangku, cintaku, kok sampai gak tahu sih kalau beras habis? Jadi ini makannya kayak kemarin malam ya, gak pakai nasi? Iya, jawab Nara sambil nyengir. Walah, sudah semalam gak dapet jatah. Janjinya pagi malah bangun kesiangan. Sarapan pakai telur dadar yang warnanya sedikit wow, tanpa nasi pula. Mbak Siti, kapankah dirimu akan kembali? Aku sungguh tersiksa. Aku berangkat ya Beb, pamit Pandu tanpa semangat. Wajahnya terlihat kusut. Maaf ya Beb, aku belum bisa jadi istri yang sempurna, sesal Nara. Pandu tersenyum mendengar ucapan istrinya. Dipeluknya Nara dengan erat. Gak apa-apa Beb, jawab Pandu. Aku janji akan belajar, ucap Nara. Bagus, dan jangan lupa belajar urusan ranjang juga ya. Nanti malam aku tagih, bisik Pandu. Nara tersenyum mendengar perkataan suaminya. Pasti Beb, akan aku buat kamu puas, jawab Nara meyakinkan.